Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menyebutkan dan menjelaskan organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia. Pernahkah kalian mendengar istilah respirasi? Respirasi itu adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar respirasi atau pernapasan pada manusia. Yang pertama, bernapas atau disebut ventilasi paru-paru. Ini adalah proses inhalasi dan ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara. Kemudian yang kedua, respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses ini, mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian, yang ketiga, respirasi internal. Merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Adapun organ-organ pernapasan pada manusia, di antaranya adalah yang pertama hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Kemudian yang kedua adalah faring. Faring adalah organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas faring. Tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Faring memiliki fungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing yang masuk. Kemudian yang ketiga, laring. Laring disebut juga sebagai ruang suara atau organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel yang memiliki fungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan dan minuman, atau udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Kemudian organ yang selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea terdapat jaringan epitelium bersilia yang memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian, organ pernapasan yang selanjutnya adalah bronkus. Bronkus ini adalah percabangan trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus lebih sempit daripada trakea. Bentuknya tidak teratur, berselang-seling
dengan otot polos. Kemudian organ pernapasan yang selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Di ujung-ujungnya terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Kemudian alveolus itu tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Dinding alveolus ini berbatasan dengan pembuluh kapiler, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada dalam darah. Kemudian paru-paru. Paru-paru ini adalah alat pernapasan yang utama. Di paru-paru terdapat dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Nah, ini memiliki fungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, yaitu alveolus. Nah, kemudian bagaimanakah mekanisme pernapasan pada manusia? Ya. Mekanisme pernapasan pada manusia ini, ya, sebelum kita jelaskan kepada pernapasan dada dan pernapasan perut, nah, perlu kita ketahui bahwa saat kita bernapas atau saat kita bernapas berlangsung, ini ada dua mekanisme, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara. Nah, di mana melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Yang dikatakan pernapasan dada adalah melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot antar tulang rusuk bagian luar. Dan ada yang disebut dengan pernapasan perut. Nah, ini melibatkan kontraksi dan relaksasi otot diafragma. Nah, pada saat kita menarik napas, kemudian melepaskan napas, nah itulah akan terjadi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut saat inspirasi ataupun ekspirasi. Adapun frekuensi pernapasan itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, posisi tubuh, kegiatan tubuh, umur, dan suhu tubuh. Di dalam proses pernapasan, volume udara yang digunakan yaitu ada yang disebut dengan volume tidal, volume cadangan ekspirasi, ada volume cadangan inspirasi, dan ada volume residu. Mungkin dengan demikian penjelasan singkat tentang materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di YouTube saya sendiri, yaitu AADD Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.